untuk pengamanan daripada negara Republik Indonesia zaman agresi itu, maka pabrik Sumberdadi plus rumah-rumah dinas itu dibuang oleh tentara kita. Pada saat itu saya seberapa mengetahui sesuai dengan kondisi usia saya saat BUL itu didirikan pada waktu zaman penjajahan Belanda. Nah, penjajahan Belanda itu berakhir, kemudian ganti Jepang itu. Nah, BUL itu merupakan suatu tempat untuk pembuangan pabrik Sumberdadi waktu giling. Setelah tidak giling, istilahnya bongkor, itu tahun 1936. Pabrik Sumberdadi Butuh itu sudah tidak aktif giling. Kemudian untuk berikutnya, untuk pengamanan daripada negara Republik Indonesia zaman agresi itu, maka pabrik Sumberdadi plus rumah-rumah dinas itu dibuang oleh tentara kita. Sehingga dengan demikian semua itu dibuang, akhirnya BUL itu sudah tidak berdiri, artinya sudah tidak dipakai untuk jalan membuang beluk yang dipakai giling itu. Setelah itu dihancurkan, kemudian BUL itu merupakan suatu tempat yang sakral.
Karena bagaimanapun ada orang yang mempunyai kepercayaan ke situ, setiap saat datang situ minta macam-macam kebutuhannya. Dan ada salah seorang sebagai dukun namanya Mbah Jari. Itu waktu kejadian ada seseorang yang naik bul selama 3 hari di atas bul, itu yang menurunkan namanya Mbah Jari. Mbah Jari itu membuat keranjang, kemudian dibawa menek ke atas, kemudian beliau yang di atas bul itu ditarik, dimasukkan keranjang, mau diturunkan. Tapi beliau berbicara, enggak, saya di sini disuruh Nyai Roro Kidul. Toh demikian akhirnya Pak Men itu juga mau dimasukkan bul, kemudian diturunkan pelan-pelan oleh Mbah Jari itu. Dan yang aneh lagi, karena itu diturunkan waktu itu perlu diadakan tanggapan jaranan Jawa. Setelah jaranan Jawa itu ada namanya kenur. Kenur dari cilik lalu gede, akhirnya labrang, dimasukkan Mbah Men itu mau cekel, mau penjam, atau dimasukkan dalam pucuknya bul. Setelah itu Mbah Jari itu bisa nolong untuk masuk ke atas bul. Akhirnya terus waktu itu yang namanya Mbah Men itu bisa turun. Nah, sejarahnya kenapa sih Mbah Men itu kok sampai di atas bul? Itu goro-goro Desa Butuh Kecamatan Keras tuh ada pilihan lurah. Sekalian Mbah Men dengan istrinya itu maunya datang di tempat pemilihan, tapi Mbah Men itu pamit, saya kok mau buang ke sana dulu. Akhirnya dinanti lama-lama ibunya itu tidak, lalu berangkat sendiri. Ternyata setelah datang di sana, Mbah Men itu sudah di atas. Akhirnya orang yang waktu itu pemilihan lihat semua lari-lari melihat Mbah Men yang ada di atas itu. Itu sejarahnya. Kalau harinya saya masih ingat hari Selasa Kliwon. Sebab pada waktu itu saya juga macung jadi kepala sekolah, kepala desa, tapi nggak jadi. Terus setelah itu Mbah Men itu menjadi dukun togel, ampuh, setiap nyuwun situ nomornya pas. Tapi konon dalam waktu berkelanjutan tidak normal. Setelah tidak normal itu pamitan keluarga, mbuh nyanti parane tidak pulang. Keluarga pun tidak bisa mengurusi. Nah, sekarang kondisi bul itu dulu ada lingkaran, istilah sabuk. Itu ada tingginya itu ada 70 meter. Lalu sabuknya ini diambili orang-orang, diketoki gitu, karena itu besi, ya maaf, itu dipakai mungkin ya untuk kebutuhan dijual, lalu tinggi nempur. Itu pada waktu itu. Akhirnya sekarang ini gelangnya bul itu tinggal satu di atas sendiri. Pada waktu kepala desanya Pak Dul pamit, itu juga pernah dilihat
ternyata bangunan Bul itu tidak ada otot-otot besi, semua batu, tapi batunya itu besar-besar. Sehingga sekarang ini istilahnya ya kurang ada perhatian, tapi ya masih utuh sampai sekarang untuk Bulnya itu. Tapi sekali tempo saat Mbah Jari masih ada itu istilahnya tempat sadranan. Ini maklum memang orang Jawa dalam hal ini ada keyakinan seperti itu ya monggo. Saya kira ceritanya Bu seperti itu. Sehingga dengan demikian itu sisa pabrik gula Sumberdadi tahun 1936 itu sudah bongkar, sehingga Bul itu sudah nggak dipakai. Akhirnya sampai sekarang Bul itu dinyatakan memang mau dihancurkan, tapi karena isinya nggak ada, ya otomatis sekarang tinggal puing-puing saja. Saya kira itu cerita mengenai Bul. Bul itu apa tuh namanya? Untuk setum. Saya kira itu aja. Sedangkan kelanjutan mengenai pabrik dibakar dan sebagainya sampai orang kemana-mana itu cari gula, tapi ya ono apa sih nyemplung gula panas itu sampai dia juga mati. Sehingga dari orang luar Sumberdadi Desa Mbutuh itu datang mencari gula pasir itu akibat sudah pabriknya itu dibakar. Sehingga gula itu kalau kena panas itu kelihatannya nggak ada, tapi ternyata sikilnya kejeglong, udah, karena ya otomatis tidak bisa ada yang menjadi korban. Itulah akibat daripada pabrik dibongkar demi Belanda biar nggak singgah situ. Saya kira itu aja.